Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Besok 27 Juni 1 Muharram. Perbanyak bermuhasabah diri ya. Teman-teman boleh cek video aku sebelumnya tentang amalan di bulan Muharram. Tapi yang paling penting juga teman-teman coba deh malam ini catat apa aja kekurangan kita. Apa saja dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan tahun lalu, tahun depan kita perbaiki. Mungkin tahun lalu kita mubazir, tahun ini jangan. Mungkin tahun lalu kita pelit dan bakhil, tahun ini jangan. Mungkin tahun lalu kita malah sedekah, tahun ini lebih rajin. Mungkin tahun lalu suka marahi anak, bertengkar dengan suami. Tahun ini jangan. Orang yang paling baik adalah orang yang paling memperbaiki diri. Jangan khawatir apapun dosa di masa lalu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang bertaubat dan mensucikan diri. So whatever dengan masa lalu, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Tidak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk, dan tak ada orang buruk yang punya yang berhak memiliki masa depan yang baik. Semuanya kita berhak baik. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Insya Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Reminder, besok Jumat adalah 1 Muharram 27 Juni. Jadi teman-teman, nanti maghrib itu udah 1 Muharram ya. Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi nanti habis asar atau sebelum maghrib, teman-teman baca doa akhir tahun ya. Nah, doa akhir tahun teman-teman ambil wudhu sebelum maghrib, pakai mukena, bentang sejadah. Sebelum azan maghrib teman-teman boleh berdoa akhir tahun. Aku coba tempelkan doanya. Teman-teman baca doa ini, boleh di screenshot aja. Untuk kemudian membacanya ketika teman-teman berada di habis asar nanti atau sebelum maghrib. Setelah itu teman-teman boleh melakukan sholat maghrib, lalu kemudian ba'diyah maghrib, lalu membaca doa akhir tahun yang aku sematkan ini. Boleh di screenshot aja, dan kemudian kalau mau dilanjutkan dengan baca Yasin 1-3 kali atau Al-Kahfi karena ini malam Jumat, atau Al-Muluk juga nggak masalah. Teman-teman maksimalkan untuk baca doa akhir tahun supaya apa? Supaya di awal tahun nanti kita lebih baik ya. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jika kita puasa lalu kemudian batal puasanya karena haid di jam 5 sore, apakah kemudian dapat pahala puasanya? Oke. Nah teman-teman, jika batal puasanya karena haid, pahala puasanya tidak dapat. Nggak usah dipaksakan, teman-teman batalkan aja puasanya. Insya Allah dalam hadis arba'in, kebaikan yang tidak jadi kita lakukan dan masih dalam niat aja, dia tetap dianggap 1 pahala niat. Walaupun tidak 1 pahala utuh. Misalnya nih, aku mau sedekah tapi nggak jadi, tetap dapat pahala niat walaupun tidak dapat pahala utuh. So teman-teman batalkan aja, nggak usah dipaksakan. Insya Allah Allah akan tahu itu semuanya. Jadi kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan tetap dapat pahala 1 niat ya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Batas tahajud itu adalah azan subuh. Nggak perlu bangun di tengah malam. Kalau nggak sanggup bangunnya dekat-dekat azan subuh aja dulu. Jadi malam itu dibagi 3. Yang pertama adalah sepertiga malam pertama, dari habis isya sampai jam 11 malam. Yang kedua sepertiga malam kedua, jam 11 malam sampai jam 2 malam. Yang ketiga sepertiga malam ketiga, yaitu jam 2 malam sampai azan subuh. Waktu terbaik tahajud adalah sepertiga malam ketiga. Walaupun boleh aja kok jam 9 malam, jam 10 malam. Cuma usahakan tidur dulu aja untuk dapat fadilah dan keutamaan tahajudnya. So batas tahajud itu adalah azan subuh. Ketika teman-teman bangunnya jam 4 lewat 10, sementara azannya jam 4 lewat 40, itu masih bisa kok. Gak usah khawatir, silahkan dilakukan tahajudnya mulai dari 2 rakaat dulu biar sedikit, yang penting konsisten. Jangan lupa berdoa di waktu tahajud sehingga doa kita menjadi mustajab. Nah lalu
Oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.